PPh terutang. Yang pertama laba fiskal 32.673.500.000. Yang kedua kompensasi kerugian 1.350.000.000. Yang ketiga penghasilan kena pajak PKP 31.323.500.000. Yang keempat PPh terutang 22% kali PKP 6.891.170.000. Yang kelima PPh pasal 29 dan kurang bayar 4.770.000 setelah dikurangi kredit pajak PPh 22, 23, 24, dan 25. Keterangan laba bersih sebelum pajak komersial 34.891.000.000. Koreksi positif 2.434.500.000. Koreksi negatif 4.652.000.000. Fiskal 32.673.500.000. Kompensasi kerugian 1.350.000.000. Keterangan laba bersih sebelum pajak komersial 34.891.000.000. Koreksi positif 2.434.500.000. Koreksi negatif 4.652.000.000. Fiskal 32.673.500.000. Kompensasi kerugian di fiskalnya negatif 1.350.000.000. Penghasilan kena pajaknya 31.323.500.000. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal pada PT Indosindo sukses bersama tahun pajak 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT Indosindo sukses bersama telah melakukan proses rekonsiliasi fiskal sebagai jembatan antara laporan keuangan komersial SAK dengan laporan keuangan fiskal UU perpajakan. Proses ini terbukti krusial untuk menentukan penghasilan kena pajak PKP yang akurat. Yang kedua, identifikasi koreksi fiskal ditemukan adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu yang memicu koreksi fiskal. Koreksi positif didominasi oleh biaya yang tidak membagi daftar nominatif seperti biaya jamuan dan sanksi perpajakan. Sementara itu koreksi negatif ditemukan pada biaya penyusutan di mana perusahaan memanfaatkan perbedaan metode penyusutan sebagai strategi memanajemen pajak yang legal. Yang ketiga, efektivitas manajemen pajak. Perusahaan telah menetapkan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kebijakan aturan kenikmatan sesuai dengan regulasi terbaru UHPP. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membebankan biaya yang sebelumnya bersifat non-deductible dan menjadi deductible sehingga mampu menekankan beban PPh terutang secara legal. Yang keempat, kepatuhan regulasi 2023 telah sejalan dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Yang terakhir, saran berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan. Yang pertama, peningkatan administrasi dokumen perusahaan sebaiknya lebih diteliti dalam penyusun daftar nominatif untuk biaya entertainment atau jamuan makan agar biaya tersebut dapat diakui secara fiskal dalam kurun menjadi pengurang penghasilan bruto dan meminimalisir koreksi positif. Yang kedua, optimalisasi biaya natura mengingat adanya aturan baru dalam UHPP mengenai natura perusahaan disarankan untuk meninjau kembali kebijakan pemberian kesejahteraan karyawan agar tetap memenuhi kriteria biaya yang dapat dikurangkan sesuai batasan yang berlaku. 3. Update regulasi berkelanjutan mengingat aturan perpajakan di Indonesia bersifat dinamis. Staf akuntansi dan perpajakan ke perusahaan perlu mengikuti pelatihan atau sosialisasi secara rutin guna menghindari kesalahan perhitungan yang dapat berujung pada sanksi atau denda administrasi. Baik, sekian. Oke, baik, selanjutnya ada di proses pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini menggunakan yang formulir 1771. Nah, di sini ada identitas dari pemilik NPWP, itu ada dari 53, 635, 524, 1402, 000. Ini tahun pajaknya di 2023. Kemudian nama wajib pajak dari PT Indosindo sukses bersama dengan jenis usaha jasa. Oke, kemudian untuk periode pembukuan ada dari 1 bulan 1 Januari sampai bulan 12 tahun 2023. Oke, kemudian untuk negara domisili kantor pusat BUP adalah di Indonesia. Nah, kemudian lanjut dari penghasilan kena pajak. Yang pertama, nomor 1 ada penghasilan income fiskal 32.673.500. Kemudian yang nomor 2 ada kompensasi kerugian fiskal. Nah, di sini juga ada rumusnya, di sini lampiran khusus 2A jumlah kolom 8 itu 1.350.000.000. Kemudian yang nomor 3 ada penghasilan pajak dengan rumus 1 dikurang 2. Ini nomor 1 yang ini dikurang nomor 2 itu hasilnya 31.323.500. Kemudian yang nomor berikutnya yang B ada PPh terutang. Nah, di nomor 4 ada PP terutang. Jadi ada PPh salah satu dengan sesuai yang kriteria wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, oke. Nah, kita di sini untuk mengambil di pasal 17. Nah, itu dengan nominal akhir 6.891.170.000. Nah, kemudian nomor 5 ada pengembalian pengurangan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 dengan yang telah diperhitungkan tahun lalu. Nah, itu sekitar 1.100.000.000. Nomor 6 jumlah PPh terutang dengan rumus 4 ditambah 5 itu 7.991.170.000. Dan yang C ada kredit pajak
Nomor 7, PPh ditanggung pemerintah. Itu ada 1.250.000.000. Kemudian ada kredit pajak luar negeri, tadi juga sama 1.100.000.000. Kemudian untuk hasilnya juga 7.990.170.000. Kemudian ada nomor 9, PPh yang harus dibayar sendiri, yang B PPh yang dipungut atau dipotong. Nah, untuk hasilnya 6.741.170.000. Nah, kemudian PPh yang dibayar sendiri, PP pasal 25 bulanan. Nah, ini dibagi 12 bulan, sekitar 660 juta. Nah, untuk PPh pasal 25 untuk satu tahun itu 720 juta. Oke, kemudian untuk SPP PPh pasal 25, pokok pajak itu di angka 574.624.166 rupiah. Nah, kemudian di nomor yang D ada PPh kurang lebih bayar. Nah, yang ini kita pilih yang PPh yang lebih dibayar pasal 25A, yaitu sekitar 6.106.905.834 rupiah. Itu juga ada PPh yang kurang dibayar, ini ada tanggalnya tanggal 15 bulan 12 2023. Kemudian kita lanjut, ada di formulir setelah 1771 yang kedua, halaman 2. Di sini ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Ini di angka 14. Pertama, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran ditandai dengan 14A 32.673.500.000 rupiah. Nah, yang kedua ada kompensasi kerugian fiskal ditandai 14B dengan nominal 1.350.000.000. Kemudian ada penghasilan tunai pajak yang tadi 31.323.500. Kemudian PPh yang terutang ditandai dengan nomor D 14D 6.891.170.000. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, di sini ada 4. Di angka nomor 14F dengan nominal 32.673.500.000 rupiah. Nah, kemudian yang ditandai dengan nomor G, PPh pasal 25, ini dibagi dengan 12, itu 2.997.270.126 rupiah. Lalu kita beralih di nomor yang KF, ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Ini ada PPh final isi dari angka 15A 4.787.170.000 rupiah. Kemudian yang nomor B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto itu ditandai dengan 15B 37.480.000.000. Nah, jadi di sini ada pernyataan, kemudian juga ada lampirannya. Kemudian dengan menjadi sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Ditulis oleh Ipandri dengan NPWP 5301 461 Jakarta Utara, tanggal 15 bulan 12 2023. Kemudian ada di lampiran ketiga masih di 1.371 dan penghasilan neto komersial dalam negeri peredaran usaha. Ini kita ada di 89.755.000.000. Kemudian harga pokok penjualan di angka 48.310.000.000. Biaya usaha lainnya di angka 12.423.000.000. Penghasilan neto dari usaha itu 29.022.000.000. Dan di nomor E, penghasilan dari luar usaha dalam negeri 874 juta. Kemudian biaya dari luar usaha 869 juta. Kemudian dari penghasilan itu dari luar usaha itu 5 juta. Kemudian semua ini dijumlahkan untuk hasil di nomor H dari nomor 1 sampai dengan 1G itu di angka 29.027.000.000. Kemudian ada penghasilan neto komersial luar negeri, berarti yang dari luar negeri saja itu ada di 5 miliar. Kemudian ada penghasilan neto komersial di angka 34 juta, berarti hasil dari peredaran neto ditambah dengan neto komersial dalam negeri dan neto komersial dalam luar negeri. Untuk penghasilan neto semuanya itu ada di angka 34.027 juta. Kemudian di nomor 4 ada penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak, itu di angka 7.917.500. Kemudian ada penyesuaian fiskal positif, biaya yang dibebankan untuk ikutan kepentingan pemegang saham seperti atau anggota tidak ada. Kemudian pembentukan atau pembukukan dan cadangan di angka 430 juta. Kemudian pergantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk negara atau kenikmatan 180 juta. Jumlah yang melebihi
kewajaran yang diberikan kepada pemegang saham pihak yang mempunyai hubungan sewa hubungan dengan pekerjaan tidak ada. Kemudian harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan itu dianggap 20 juta. Pajak penghasilan 36 juta yang diberikan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak ada. Kemudian sanksi administrasi itu juga ada yang 45 juta. Kemudian selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal tidak ada juga. Biaya yang ditanggung pengakuannya juga tidak ada. Kemudian ada penyesuaian fiskal positif lainnya 6 miliar 847 juta 500. Kemudian di belakang semuanya ada 7 miliar 558 ribu 500. Kemudian penyesuaian fiskal negatif, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal 2 miliar 217 juta 500. Selisih amortisasinya 2 miliar 217 juta 500. Penghasilan yang ditanggungan pengakuannya 323 juta dengan jumlah 13 miliar 318 juta. Nah, kemudian ada fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto 430 juta. Kemudian penghasilan neto fiskal dengan penjumlahan seluruhnya 19 miliar 920 juta. Oke, baik untuk fungsi seperti ini sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.